Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang wafat tahun 449 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan muqaddimah Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita ulang dari awal-awal yang kemarin kita sempat baca. Kata Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, sa'alani ikhwani fid din an ajma'a lahum fusulan fi usuliddin. Saudara-saudaraku meminta kepadaku untuk aku mengumpulkan pembahasan-pembahasan tentang usuluddin allati istamsaka bihal ladzina madau min a'immatid din wa ulama'il muslimin was salafis salihin, yang mana para imam-imam agama ini berpegang teguh dengan prinsip-prinsip akidah tersebut, dan juga para ulama kaum muslimin dan as-salaf as-salihin. Dan ini juga menunjukkan apa yang dicantumkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab ini adalah ijma' salaf. Ya, sekali lagi, dalam pembahasan secara umum kitab akidah salaf ashabul hadits adalah nukilan ijma' salaf tentang prinsip akidah. Makanya kalau kita ditanya mana referensi untuk mengetahui ijma' salaf terutama dalam akidah, ya kitab-kitab akidah as-salaf. Demikian pula kalau ada orang yang mengklaim ini ijma' salaf dalam akidah, kita timbang apakah ada dalam kitab-kitab akidah seperti ini. Ya, sekali lagi, ini salah satu faedah ungkapan Imam As-Sabuni tadi
bahwasanya beliau dalam kitab ini hanya menukil, hanya mengumpulkan ijma' salaf dalam akidah. Dan ini juga sama dengan kitab-kitab akidah yang lain. Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Demikian pula kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad karya Harb Al-Kirmani. Sekali lagi faedahnya agar kita paham betul mana itu ijma' salaf dalam akidah. Dan sekaligus menimbang ucapan sebagian orang ini manhaj salaf, ini akidah salaf. Kalau itu tidak ada dalam kitab-kitab seperti ini, maka itu sekedar klaim yang dusta, omong kosong, yang sekali lagi kita sebagai seorang muslim-muslimah harus betul-betul teliti. Kemudian kata Imam As-Sabuni lagi, wahadau wada'aun nasa ilaiha fi kulli hinin, yang mana para salafus saleh mereka menyeru manusia kepada akidah ini. Dan kita yang mengaku salafiyun berusaha meniti jejak mereka, mempelajarinya dan mengajarkannya, serta tadi berpegang teguh dengannya. Jangan sampai menyimpang darinya, jangan sampai pelin-pelan mencela-menceli. Ini sekali lagi yang diajarkan oleh as-salafu as-saleh. Kata beliau, wa nahau amma yudaduha wa yunafiha jumlatal mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin. Dan sekaligus mereka melarang kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dari yang menyimpang menyelisih akidah ini. Dan ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kalau kita sudah tahu akidah salaf, jangan melempam. Jangan mengatakan yang penting muslim, yang penting dia mengaku ahli sunnah. Tidak. Harus betul-betul ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menyeru kaum muslimin kepada akidah salaf, melarang dari yang lainnya. Jangan sampai yang penting tadi muslim. Ini apa bedanya dengan kelompok harokah? Yang penting persatuan, yang penting muslim. Tidak, harus ada mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana akidah yang salimah dan mana akidah yang ad-dhalah, yang sesat, al-munharifah. Dan ini yang sekali lagi dikatakan oleh Imam As-Sabuni, sekaligus mereka melarang orang dari akidah yang menyimpang dari akidah as-salaf. Wa walau fitibaiha wa adau fiha. Dan mereka berwala dan berbarak di atas akidah ini. Yang menyimpang dari akidah salaf, wajib kita berlepas darinya. Yang mengikuti akidah salaf, kita mencintainya lillah wa fillah, karena Allah. Cinta dan benci bukan karena satu kabilah, satu organisasi, bukan karena satu amal mater, namun lillah wa fillah. Yang menyimpang sekali lagi dari akidah salaf, kita berlepas darinya, bara. Yang sesuai dengan akidah salaf, kita berwala, berloyalitas kepadanya. Bahkan kata Imam As-Sabuni, wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha. Mereka membid'ahkan, bahkan mengkafirkan yang menyelisihi akidah yang telah jadi ijma' salaf. Dan sudah kita contohkan. Kalau sekedar biar nggak ngantuk. Apa contoh salaf membid'ahkan? Nah, contohnya apa? Dan siapa? Yang kemarin kita jelaskan. Kalau nggak salah sudah kita sebutkan juga. Pembahasan apa dan siapa yang dibid'ahkan oleh salaf? Ada yang nyatet? Atau yang hafal? Hah? Nah,
Masih mukodima masih kurang panas kelihatannya ya. Baik, la ba'as. Makanya kadang perlu diulang-ulang meskipun 10 kali. Pertama mungkin nggak paham, nggak ingat. Kedua nggak ingat, nggak paham. Ketiga ya parah. Baik, ala kullin. Kalau tidak salah sudah kita sampaikan, penyimpangan dalam akidah salaf atau prinsip as-salaf, akidah salaf, cuma ada 2 kemungkinan. Kalau nggak alil bid'ah, ya kafir. Ini kata Imam As-Sabuni, badda'u wa kafaru, yang menyimpang dari usulus sunnah. Contoh, yang dibid'ahkan, nggak sampai dikafirkan, dikatakan sesat, mubtadi'. Contoh dalam masalah orang itu membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Contohnya siapa? Hasan bin Saleh. Di zaman Sufyan ats-Tsauri. Dia punya pendapat boleh mengkudeta pemimpin yang zalim. Sekedar pendapat saja itu dibid'ahkan oleh tadi ulama salaf, di antaranya Sufyan ats-Tsauri. Ada bahkan seorang yang namanya Zaidah. Nanti antum bisa yang punya kitab Syiar Alamin Nubala karya Imam Dhahabi ketika menjelaskan biografi seorang yang bernama Hasan bin Saleh yang hidup di abad kedua Hijriah, disebutkan bagaimana ulama salaf keras tegas kepada orang ini. Meskipun dia kalibernya ulama sebetulnya, ahli ilmu, cuma karena menyimpang dari prinsip Ahlus Sunnah, terutama tadi masalah pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin, Sufyan ats-Tsauri membid'ahkannya. Seorang ulama yang bernama Zaidah tidaklah masuk ke masjid kecuali mentahdzir umat Islam hawas dari Hasan bin Saleh. Dia berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin yang zalim, dan dia berpendapat tidak boleh sholat di belakang pemimpin yang zalim tersebut. Ini sekali lagi salah satu contoh praktek yang diucapkan oleh Imam As-Sabuni. Mereka badda'u, membid'ahkan. Ya, meskipun sudah kita sampaikan juga, ini semuanya ala ilmin dan bukti yang nyata. Bukan sekedar tuduhan dusta dan seterusnya. Kemudian wakafaru, mereka mengkafirkan. Ada yang masih ingat contoh praktek salaf? Mengkafirkan apa dan siapa? Yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Nggak ingat juga, masih belum panas juga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berdialog dengan seorang yang bernama Hafiz Al-Fard tentang Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Hafiz Al-Fard tetap ngeyel, tetap bersikeras mengatakan Al-Quran makhluk. Maka Imam Syafi'i pun mengatakan kafarta billahil azim. Imam Syafi'i mengkafirkan seorang yang bernama Hafiz Al-Fard karena keyakinannya, akidahnya yang menyimpang dari akidah as-salaf. Ya, meskipun ini Imam Syafi'i, antum apa? Jangan apa masalah vonis kafir, ini ada kaidah-kaidah yang panjang, di antaranya tadi menegakkan hujjah atas orang tersebut. Ya, cukup kita ketahui yang mengatakan Al-Quran makhluk itu keyakinan ucapan yang kufur. Adapun orangnya bisa jadi dia nggak waras, ya tidak bisa langsung dikafirkan. Cuma intinya bagaimana ketegasan salaf, bagaimana mereka ini punya wala wal bara di atas akidah. Tidak sekedar yang penting niatnya baik, yang penting ya muslim, tidak. Ada yang muslim tapi akidahnya luar biasa, kufurnya bahkan lebih daripada al-Yahud wan Nasara, seperti Syiah Rafidhah dan yang semisal dengannya. Ini akhir dari pembahasan kita pada waktu yang lalu. Kita lanjutkan ucapan Imam As-Sabuni. Wa ahrazu li anfusihim waliman da'auhum ilaiha barakataha wa yumnaha wa khairaha. Dan ulama salaf mereka menjaga
untuk diri mereka dan orang-orang yang mereka dakwai barokah akidah ini. Makanya alhamdulillah Allah menjaga akidah salaf dengan adanya kitab-kitab seperti yang kita baca ini. Dan sekali lagi banyak kitab-kitab salaf tersebut. Cuma sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin yang berpaling darinya. Contoh sekarang ini. Di negeri kita, kebanyakan kaum muslimin mengaku ikut mazhab siapa? Syafi'i. Tapi kenapa kitab seperti ini nggak pernah dibacakan di pondok mereka, di majelis-majelis mereka? Apakah ini punya Wahabi? Ini mazhab Syafi'i. Jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Makanya dusta kalau mengatakan Salafi Wahabi itu akidahnya mengambil dari Ibnu Taimiyah saja. Ini kedzib. Bahkan kita sudah buktikan. Bertahun-tahun alhamdulillah kita ngajar akidah, hanya mungkin satu saja buku Ibnu Taimiyah yang kita ajarkan. Yang selebihnya puluhan dari akidah ulama salaf. Usul sunnah Imam Ahmad. Mereka katanya yang bermadhab, mana pernah satu pun kita tidak pernah mendengar mereka mengajarkan apa? Usul sunnah karya Imam Ahmad. Kok kita yang dituduh gak bermadhab? Katanya ikut madhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Muzani. Punya kitab akidah judulnya Syarh Sunnah. Bukan mereka yang mengajarkannya. Salafiyin yang mereka tuduh Salafi Wahabi yang mengajarkan. Sekali lagi, kalau orang itu masih melek, masih objektif, akalnya sehat, tahu mana yang di atas akidah as-salaf. Ada pula yang mengatakan mereka Salafi Wahabi sebetulnya nggak ikut salaf. Buktinya mereka nggak pernah mengajarkan akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari. Kita katakan kadzabtum. Kalian berdusta. Kita, terutama alhamdulillah di Surabaya, sekarang masih ngajar akidah Imam Abul Hasan Asy'ari dari kitab beliau Maqalatul Islamin. Kita ngajar salah satu bab dari kitab beliau tentang akidah Ahlussunnah. Kemudian kalau kita katakan seandainya kita nggak ngajar akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari, kita mengajar yang lebih salaf daripada Imam Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari meninggal abad ke-4 Hijriah. Kita mengajar akidahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di abad ke-2 Hijriah. Kita mengajarkan akidahnya Imam Bukhari lebih salaf daripada Abul Hasan Asy'ari. Cuma sekali lagi, kalau sudah hawa nafsu yang berbicara, buta mata hati, bahkan juga mata kepala mereka. Intinya, ini kitab akidah salaf, Ashabul Hadis, sebagai bukti bahwasanya as-salafiyun memang betul-betul ikut akidah salaf. Ini bukti-buktinya. Sekali lagi, dan sudah kita sampaikan dalam kajian-kajian kita berbagai macam kitab-kitab akidah salaf tersebut. Wa afdau ila ma qaddamu min thawabi i'tiqadihim laha. Dan mereka salafus saleh sudah meninggal dunia rahimahumullah ta'ala, dan mereka insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah karena luar biasa penjagaannya terhadap akidah yang sahihah ini. Wastimsakihim biha wa irsyadim al-ibad ilaiha wa hamlihim wa hasihim iyahum alaiha. Dan mereka luar biasa berpegang teguh dengan akidah tersebut dan menyeru manusia kepada akidah tersebut. Artinya ketika mereka berpegang teguh dengan akidah tersebut, bagi mereka pahala. Ketika mereka mengajarkannya, bagi mereka pahala yang mengalir terus-menerus. Ditambah dengan apa? Adanya kitab-kitab mereka yang luar biasa. Jazahumullahu khairan. Kemudian kata
Imam As-Sabuni fastakhartullah ta'ala wa asbatu fi hadal juz'i ma tayassara minha alal ikhtisar. Tadi permohonan dari sebagian orang untuk beliau menulis kitab Aqidah Salaf. Maka beliau minta pilihan kepada Allah, istikharah untuk menulis kitab tentang akidah, dan beliau memantapkan diri menulis kitab tersebut meskipun dengan ikhtisar, ringkasan. Jadi setebal ini ringkasan. Makanya apa? Ilmunya kita sebenarnya apa? Ringkasan. Makanya antum jangan berbangga dulu, wah ana sudah khatam. Ini masih ringkasan. Nah, makanya ada kitab yang lebih tebal lagi masalah akidah. Kalau yang ana punya misalnya kitab Asy-Syari' Al-Ajurri, ada 5 jilid. Demikian pula Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah kurang lebih sama 5 jilid. Banyak yang berjilid-jilid, adapun ini ringkasannya. Nah, rajaan yantafi biha ulul albab wal absar. Dengan harapan semoga orang-orang yang masih punya akal sehat bisa mengambil faedah dari kitab ringkasan ini. Wallahu yuhaqqiq adh-dhann wa yujzil alaina manna bitaufiqi lis-shawab wasidqi wal hidayah wal istiqamah ala sabir rusdi wal haqqi bimannihi wa fadlihi. Dan Allah lah yang bisa mewujudkan cita-cita itu dan memberikan kepada kita kenikmatan taufik untuk di atas kebenaran dan kejujuran serta petunjuk serta istiqomah di atas jalan kebenaran dan petunjuk dengan karunia dan keutamaannya. Intinya, buku ini sebab ditulisnya karena ada apa? Permintaan. Dan ini banyak para ulama demikian. Menulis karena adanya permintaan. Seperti kitab Syarh Sunnah Imam Muzani tadi. Juga sama karena ada permintaan dari sebagian orang. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitab Aqidah Wasithiyah, Aqidah Hamawiyah. Juga demikian karena adanya permintaan. Maka dari situlah kata sebagian masyayikh, dulu ulama salaf, kitab-kitab mereka barokah. Buktinya apa? Sampai kepada kita manfaatnya luar biasa. Ini juga menunjukkan tanda keikhlasan mereka. Adapun sebagian orang sekarang menulis, terutama di medsos, itu karena setoran apa? Setoran. Itu postingan, pokoknya tiap hari harus nulis, harus posting. Nggak tahu apa yang diposting, pokoknya harus apa? Kejar setoran. Paham dong? Ini sekali lagi, na'udzubillahi min dzalik, intinya yang penting banyak followernya, yang penting banyak, apapun yang ditulis, kadang juga dia tidak tahu apakah itu alal aqidah sahihah atau alal aqidah al-batilah. Adapun salafus saleh tersebut, mereka luar biasa, tidak menulis kecuali memang hak dan di atas apa? Kebutuhan manusia. Wallahu ta'ala. Nah, sekarang mau kita masuki bab pertama. Tadi masih muqaddimah. Mu'taqad ashabil hadis fi sifatillah. Bab pertama, akidah ashabil hadis ahli sunnah tentang sifat Allah. Qala asy-Syaikh Abu Utsman, qultu wa billahi taufiq. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, dengan memohon taufik kepada Allah, beliau berkata, inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Sesungguhnya ashabul hadis, siapa mereka? Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ashabul hadis itu nama lain atau sinonim dari Ahlus Sunnah.
Sinonimnya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Sinonimnya lagi at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Nama lainnya ahlul athar. Nama lainnya as-salafiyun. Nama lainnya al-ghuraba. Ini nama-nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah sesuai yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang mana intinya satu. Namanya banyak, namun intinya satu, yaitu tadi. Al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Tentunya ala fahmi salafil ummah. Atau kalau mau dikatakan lagi, inti nama-nama tersebut yaitu sabda Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa ashabul hadis? Siapa ahlus sunnah? Siapa al-firqatun najiyah? Siapa at-taifah al-mansurah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul SAW. Apalagi dalam bab al-aqidah. Hafizallah ahya'ahum wa rahima amwatahum. Syekh mendoakan semoga Allah menjaga yang masih hidup di antara mereka dan merahmati yang meninggal dunia. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walir Rasul sallallahu alaihi wasallam birisalah wan nubuwah. Ashabul hadis bersaksi tentang keesaan Allah dan tentang kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ini dua kalimat asyahadah. Bersaksi Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selainnya sesembahan yang batil, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang wajib ditaati, diteladani. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbarus sihah bihi wa naqalatul udul athiqatu anhu. Kemudian ashabul hadis, ulama salaf, mereka mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifat Allah yang dikatakan oleh wahyunya Al-Quranul Karim atau yang disaksikan oleh Rasul SAW sesuai dengan yang telah diberitakan oleh hadis-hadis yang sahih yang dinukil oleh perawi-perawi yang adil yang terpercaya. Ini manhaj ahlus sunnah ashabul hadis dalam menetapkan sifat Allah. Ini bedanya dengan ahlul kalam, ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah yang penting sesuai dengan akalnya, hawa nafsunya. Kalau as-salafiyun, ashabul hadis menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hadis yang sahih. Apa kata Allah, kata Rasul, sami'na wa sadaqna. Ini manhaj ahlu al-hadis, ahlu sunnah yang sejati. Ya, makanya kitab seperti ini nggak dibaca oleh mereka. Karena apa? Nggak cocok dengan manhaj mereka. Kalau manhaj mereka, kalau sesuai dengan akal, diterima. Kalau ashabul hadis, kata Imam As-Sabuni, mereka mengenal Allah, menetapkan sifat Allah lewat wahyunya. Apa kata qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam ungkapan Imam As-Sabuni tadi, ashabul hadis yang penting hadisnya sahih, ditetapkan sifat Allah tersebut. Nggak ada kata-kata kalau hadis ahad sedikit periwayatannya tidak boleh diterima dalam akidah. Ini manhaj alil bid'ah. Ya, ahlus sunnah nggak ada. Antum baca kitab akidah salaf manapun, ya tidak ada kata-kata kalau hadisnya banyak periwayatannya mutawatir baru boleh diambil dalam masalah akidah. Kalau ahad hadisnya sedikit periwayatannya tidak boleh, nggak ada. Ya, kata Imam As-Sabuni, alama waradatil akhbarus sihah,
Yang penting hadisnya sahih, dinukil oleh para perawi yang adil terpercaya. Kemudian kata beliau lagi, ditegaskan lagi oleh Imam As-Sabuni, wa yusbituna lahu jalla jalaluhu minha ma athbata li nafsi fi kitabihi wa ala lisani rasulih. Ini penegasan, penekanan lagi. Manhaj Ahlussunnah dalam tauhid asma wa sifat seperti ini. Ya, ini sekali lagi Imam As-Sabuni ini bukan pendapat pribadi beliau. Ini nukilan ijma' salaf. Makanya kalau antum mau yang lebih salaf lagi, ada kitab yang lebih spesial dalam tauhid asma wa sifat, yaitu kitab At-Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah. Murid dari muridnya Imam Syafi'i. Dan ini juga nggak pernah kita dengarkan mereka membacakan kitab tersebut ya di pondok-pondok mereka ataupun di majlis-majlis mereka. Padahal ini ya murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imamul A'immah, punya kitab khusus tentang tauhid asma wa sifat. Kitabnya judulnya tadi Kitabut Tauhid. Beliau sekali lagi menetapkan semua sifat-sifat Allah sama dengan yang diucapkan oleh Imam As-Sabuni. Ini ijma' salaf. Cuma tadi banyak orang-orang tersebut berpaling dari kitab-kitab ya padahal itu karya ulama-ulama dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Mereka ashabul hadis menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya di dalam kitabnya. Dan yang ditetapkan lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada yang nyinyiri, ini pernah kita dengar dari sebagian tokoh mereka, itu Salafi Wahabi. Isbatu ma'athbata dengan nada nyinyiri. Menetapkan apa yang ditetapkan. Ini sekali lagi ucapan ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Ya seperti tadi Imam Ibnu Khuzaimah demikian ungkapan isbatu ma'athbata yusbitun ma'athbatahullah. Ya cuma mereka karena hawa nafsu yang ya membutakan mereka sehingga tidak mau membaca kitab-kitab seperti ini. Padahal ini terang beneran. Ashabul hadis menetapkan apa yang ditetapkan Allah dalam kitabnya dan yang ditetapkan Rasul SAW dalam hadis yang sahih. Kemudian kata Imam As-Sabuni, wala ya'taqiduna tasbihan li sifatihi bi sifati khalqi. Ini kaidah Ahlussunnah. Tetapkan tanpa menyerupakan. Tetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa menyerupakan. Nanti akan dicontohkan. Fayakulun innahu khalaqa adama biyadih. Mereka, ashabul hadis, mengatakan Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ini akidah salaf yang sejati, yang asli, yang murni. Dan ini tadi, kalau antum buka kitab Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah, juga sama, bahkan panjang pembahasannya tentang penetapan sifat Allah. Disebutkan dalilnya dari ayat, disebutkan dalilnya dari hadis, tanpa ditakwil. Tanpa diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Kama nassa subhana alaihi fi qauli azza min qail, seperti yang Allah firmankan dalam surat Shad 75, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Imam As-Sabuni, wala yuharrifunal kalam an mawadhi'ihi. Mereka ashabul hadis, ulama salaf, tidak menyelewengkan firman Allah dari makna yang sebenarnya. Bihamlil yadain ala ni'matain awil quwatain. Mereka tidak mentakwil, mentahrif. Tidak pernah mengatakan, oh maksud tangan Allah adalah
kedua nikmat Allah, kedua kekuatan Allah, tidak. Ya, wala yuharifun. Ya, menetapkan apa adanya. Tangan, ya tangan sesuai dengan kebesaran Allah. Ini sekali lagi akidah salaf ashabul hadis. Kemudian kata beliau lagi, tahrifal mu'tazilati wal jahmiyah. Sebagaimana itu kelakuan tahrif takwilnya kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah. Yang mengatakan kedua tangan maksudnya kedua nikmat, kedua kekuatan, itu sumbernya dari kelompok sesat Mu'tazilah al-Jahmiyah. Makanya kalau ada orang-orang yang menyimpang dari akidah salaf tentang masalah ini, ya sumbernya tadi Mu'tazilah dan al-Jahmiyah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa la yuharifunal kalam an mawadhi'ihi bihamlil yadain ala ni'matain awil quwwatain. Mereka ulama salaf ashabul hadis tidak menyelewengkan firman Allah dari makna yang sebenarnya dengan mentakwil, mentahrif makna kedua tangan Allah dengan kedua nikmat atau kedua kekuatan Allah. Sebagaimana tahrif takwilnya kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kemudian di sini Syekh atau Abu Utsman As-Sabuni mendoakan kejelekan atas Mu'tazilah dan Jahmiyah ahlakahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka karena mereka menyesatkan umat, karena mereka juga tidak beradab kepada Allah. Bagaimana Allah menetapkan sifat kedua tangan bagi dirinya, namun mereka menolak mengingkarinya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sudah kita sampaikan, mazhab salaf menetapkan tanpa menyerupakan. Makanya dusta kalau ada yang mengatakan mazhab salaf itu takwil. Ya, sekali lagi, ini sangat jauh dari apa yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni. Imam As-Sabuni sekarang sekali lagi menukil ijma' salaf. Bahwasanya salaf itu yusbitun wala yushabbihun. Menetapkan tanpa apa? Menyerupakan. Wala yuharifun, tanpa mentakwil. Sekali lagi, siapapun yang mengatakan salaf mazhabnya dalam sifat Allah itu takwil, itu dusta. Itu menyesatkan atau sesat menyesatkan. Ini sekali lagi Imam As-Sabuni, beliau lebih tahu tentang ijma' salaf, manhaj salaf. Makanya tadi sudah kita sampaikan, di antara faedah kita belajar kitab ini, kita tahu kedustaan sebagian orang yang menisbatkan ini mazhab salaf, ini manhaj salaf. Kalau memang nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama salaf dalam kitab akidah mereka, itu sekedar klaim yang dusta, omong kosong. Paham dong? Ini sekali lagi Imam As-Sabuni mengatakan mereka tidak mentahrif. Kalaupun ada satu ucapan ulama salaf yang kelihatannya mentakwil, contoh tadi Imam Ibnu Khuzaimah dari awal sampai hampir selesai kitab pembahasan sifat Allah nggak ada takwil. Sifat wajah ditetapkan apa adanya, sifat tangan, sifat Allah tertawa, sifat mata, sifat tangan. Cuma ada satu pembahasan beliau tentang hadis Allah menciptakan Adam sesuai dengan suratihi. Beliau mengatakan surati bentuknya di situ kembali kepada Adam. Ini khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan kata-katanya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya di situ kembali kepada Adam atau kepada Allah. Ada dua pendapat. Apa itu? Bentuk Allah atau bentuk apa? Adam. Imam Ibnu Khuzaimah
mengatakan kembali kepada Adam alaihi assalam. Itu yang dipakai sebagian ahli bid'ah mengatakan itu Ibnu Khuzaimah mentakwil. Paham ya? Ini ibaratnya ada seorang guru punya murid mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 nggak pernah terlambat tepat waktu datangnya. Qadarullah sekali terlambat karena ada kemacetan atau karena sakit. Sang guru mengatakan sang murid ini nggak disiplin atau disiplin? Hah? Disiplin apa nggak disiplin? Kalau ada guru yang mengatakan ini nggak disiplin ini, berarti gurunya apa? Nggak waras, hanya sekali. Ya, dia apa terlambat, sedangkan mulai SD kelas 1 sampai kelas 6 luar biasa disiplinnya, hanya sekali saja. Ini ahli bid'ah itu seperti itu. Paham ya gambarannya? Paham? Ulama salaf semuanya seperti tadi. Ibnu Khuzaimah dari awal kitab sampai akhir nggak ada takwil. Cuma satu saja pembahasan, ya itu pun menurut ijtihad beliau sesuai dengan yang beliau pahami. Paham ya? Kemudian dikatakan itu Ibnu Khuzaimah mentakwil. Inti nggak baca dari awal kitab sampai akhir kitab, nggak ada takwil, cuma satu itu saja. Paham? Paham ya? Nah, ini sekali lagi ahli bid'ah gambarannya seperti itu. Cuma satu ini takwil salah. Padahal sekali lagi ini yang dikatakan Ibnu Khuzaimah, ini yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, salaf tidak pernah apa? Mentakwil. Paham dong? Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tambahkan lagi, apa manhaj Ahlussunnah dalam sifat Allah? Wala yukayyifunahuma bikaifin. Mereka tidak pernah mentakyih, membagaimanakan, membayang-bayangkan bagaimana sifat Allah tersebut. Sebagaimana kata Imam Malik, al-kaifu majhul. Bagaimana sifat Allah itu tidak ada yang tahu. Kemudian kata beliau, au yushabbihunahuma, dan tidak pernah menyerupakan kedua tangan Allah dengan tangan makhluk bi aidil makhlukin tasbihal musyabbiha qadalahumullah. Wa qad a'adallahu ta'ala ala sunnah min at-tahrim wa takyif. Allah menjaga Ahlussunnah, melindungi Ahlussunnah dari mentahrif. Sekali lagi ini manhaj Ahlussunnah tidak mentahrif. Mentahrif itu tadi seperti Allah berfirman tentang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka orang Yahudi mentahrif, ya, menyelewengkan makna ataupun firman Allah dari yang sebenarnya. Wa takyif, Allah melindungi Ahlussunnah dari takyif, awit tasbih, dan dari menyerupakan. Dan ingat ucapan Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, murid atau afan, gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, man syabbahallah bi syai'in min khalqi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafallah bi kafar. Barang siapa mengingkari, mendustakan sifat Allah, maka dia kafir. Wa laisa ma wasafallah bi nafsahu tashbihun. Adapun menetapkan apa yang disifatkan oleh Allah itu bukan tasbih. Ini kegagalan paham ahli bid'ah. Sekedar menetapkan bukan bentuk menyerupakan. Ya, namun ahli bid'ah mereka gagal paham. Ketika Ahlussunnah, salafiyun mengatakan Allah punya tangan, mereka mengatakan salafi wahabi menyerupakan Allah dengan makhluk. Mana kata-kata menyerupakan? Ya, sedangkan Allah sendiri yang mengatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah Allah yang mengatakan dirinya punya kedua tangan. Kalau kalian mengatakan salafi wahabi itu menyerupakan Allah gara-gara menetapkan, berarti kalian juga menuduh Allah mengajarkan tasbih. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid tadi, beliau membuat ilustrasi. Ahlul bid'ah kalau menuduh kita musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk,
gara-gara kita menetapkan sifat Allah tadi, perumpamaannya seperti kalau orang pulang dari Ragunan. Pernah ke Ragunan? Di sana ada banyak wajah apa? Binatang. Ya, ada wajah monyet. Kemudian antum setelah dari Ragunan cerita kepada alil bid'ah tadi, wahai fulan, ana tadi dari Ragunan melihat wajah monyet. Ilustrasinya, dia marah-marah. Kenapa kok ente menyerupakan ana dengan wajah monyet? Siapa yang menyerupakan? Paham ya? Ana cuma cerita monyet punya apa? Wajah. Ana melihat wajah monyet. Siapa yang... Paham ya? Itu ilustrasinya kayak begitu. Kalau ada alil bid'ah menuduh kita apa? Musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk hanya gara-gara kita menetapkan Allah punya apa? Wajah. Paham? Ya, itu ada dalam kitab At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Itulah sekali lagi keadaan kelakuan ahli al-bid'ah. Wa manna alaihim bita'rif wa tafhim. Dan Allah menganugerahkan kepada Ahlus Sunnah pemahaman yang benar terhadap sifat-sifatnya. Hatta salaku subulat tauhid wa tanzih. Sehingga Ahlus Sunnah menelusuri jejak tauhid dan mensucikan Allah. Ingat, Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samil basir." Ini yang akan disampaikan oleh beliau. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitslihi, mensucikan namun tanpa menafikan. Allah nggak sama dengan siapapun. Zat Allah nggak sama dengan zat siapapun. Sifat Allah juga sama, tidak sama dengan siapapun. Dari makhluknya. Tetapkan tanpa menyerupakan. Itu intinya. Kemudian kata beliau, wa tarakul qawla bit ta'lil wa tashbih wa taba'u qala Allah azza wa jalla laisa kamitsyi wa huwas samil basir. Ahlus Sunnah, ashabul hadis, mereka meninggalkan at-tashbih, at-takyif, at-ta'wil, at-ta'til, dan mereka mengikuti firman Allah, laisa kamitsyi syai' wa huwas samiu al-basir. Stop sini apa? Lanjut dikit. Taib. Wa kama waradal Qur'anu bi dzikril yadain fi qaulihi lima khalaqtu biyadayya. Allah mengatakan, wahai Adam, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan kaidah tadi mengatakan Allah punya kedua tangan sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan kedua tangan makhluk, dan juga tidak membayang-bayangkan bagaimana tangan Allah tersebut, dan sekaligus tidak menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Bukan bermakna kedua nikmat, bukan bermakna kedua kekuatan. Tangan yang hakiki sesuai dengan kebesaran Allah. Bahkan kata para ulama, Allah banyak mensifati tangannya dengan berbagai sifat. Contoh misalnya dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Mereka orang musyrikin tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi itu dalam genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Kata para ulama, ini saja sudah menunjukkan tangan Allah nggak sama dengan tangan apa? Tangan Allah, sekali lagi kata Allah sendiri. Bumi pada hari kiamat dalam genggamannya. Kemudian wasamawatu matwiyatun biyamini. Langit semuanya akan dilipat dengan tangan kanan Allah. Ini pensifatan Allah terhadap tangannya. Ini saja menunjukkan Allah punya tangan namun nggak sama dengan tangan apa? Makhluk. Paham dong? Nah, kemudian yang terakhir di sini dikatakan waradatil akhbaru sihah
an Rasul SAW bidzikril yad ka khabari muhajati Musa Adam. Dan juga Rasul menyebutkan tentang kedua tangan Allah dalam hadis dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Nabi Musa mengatakan, khalaqakallah biyadih. Allah menciptakanmu wahai Adam dengan tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu. Dan Allah menjadikan malaikat sujud kepadamu. Kemudian juga dalam hadis dikatakan, la aj'al salihah dzurriyyati man khalaqtuhu biyadi kaman qultu lahu kun fakana. Allah berfirman dalam hadits qudsi, aku tidak menjadikan keturunan anak Adam yang saleh yang aku ciptakan dengan kedua tanganku seperti yang aku ciptakan dengan ucapanku kun fakana. Kemudian juga Rasul bersabda, khalaqallahu firdaus biyadih. Allah menciptakan surga Firdaus dengan tangannya. Sekali lagi, Ahlus Sunnah, Ashabul Hadits menetapkan apa adanya. Dan insya Allah, bab-bab ke depan ini masih berkaitan dengan perincian sifat-sifat Allah sesuai dengan akidah dan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ashabi al-hadits. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.